Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Sukma Savitri dengan NRP 5016201090. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pemetaan Spesies Mangrove di Kawasan Lindung Pamurbaya menggunakan citra Sentinel-2A dan metode linear spectral annexing. Baiklah, penelitian ini dilatar belakangi oleh hutan mangrove dapat menjaga ekosistem mulai dari tingkat lokal hingga global, seperti penstabilan garis pantai, perlindungan dari badai, dan juga berfungsi sebagai habitat penting. Kemampuan mangrove beradaptasi dan mitigasi perubahan iklim berbeda antar spesiesnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan skala eksplorasi dan studi mangrove hingga ke tingkat spesies. Pada kota Surabaya sendiri, terdapat ekosistem mangrove yang dilindungi dalam Perda Surabaya nomor 12 tahun 2014, yakni kawasan lindung Pamurbaya. Dalam mempertahankan keberlangsungan ekosistem mangrove, dapat memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dengan menggunakan citra multispektral, dan terdapat beragam macam metode dalam pemetaan spesies mangrove, salah satunya itu dengan menggunakan metode linear spectral annexing. Untuk selanjutnya terdapat jenis spesies mangrove yang saya gunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah Avicenna marina yang memiliki efikasi dan ketahanan yang lebih unggul dalam menghadapi serta pulih dari dampak siklon tropis. Untuk selanjutnya terdapat Rhizophora apiculata dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim dikarenakan jumlah biomasanya yang dinilai sangat tinggi. Untuk selanjutnya terdapat Rhizophora mucronata yang lebih efektif menahan gelombang dibandingkan dengan jenis spesies mangrove lainnya. Selanjutnya terdapat Sonerati alba yang memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi dan buahnya dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sirup. Untuk selanjutnya terdapat metode linear spectral mixing. RSU ini sendiri adalah teknik analisis subpixel yang mengasumsikan bahwa kelimpahan N-member dalam pixel campuran dapat dipisahkan dengan menggunakan model linear. Terdapat 3 algoritma yang terdapat pada metode LSU ini, yaitu constraint, unconstrained, dan fully constrained. Penelitian ini menggunakan algoritma fully constrained. Rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana penerapan metode LSU berbasis pustaka spektral pada citra Sentinel-2A dalam memetakan jenis spesies mangrove pada kawasan lindung Pamurbaya. Yang kedua, berapakah nilai tingkat akurasi dengan menggunakan metode LSU dalam menentukan jenis spesies mangrove pada kawasan lindung Pamurbaya. Untuk batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah yang pertama, penelitian ini menjelaskan tentang persebaran jenis spesies mangrove yang terdapat di kawasan lindung Pamurbaya. Lokasi penelitian berada di kawasan lindung Pamurbaya. Metode yang digunakan adalah metode LSU dan juga metode klasifikasi yang supervised. Yang keempat, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, data citra satelit yang digunakan adalah citra satelit Sentinel-2A. Yang kedua, pustaka spektral untuk N-member masing-masing spesies mangrove. Yang ketiga, batas kawasan lindung Pamurbaya. Yang keempat, data lapangan jenis spesies mangrove pada Kebun Raya Mangrove Surabaya yang termasuk dalam kawasan lindung Pamurbaya. Dan yang kelima adalah pengolahan data menggunakan software Snap. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, memetakan jenis spesies mangrove kawasan lindung Pamurbaya berbasis pustaka spektral pada citra Sentinel-2A. Yang kedua, mengetahui nilai tingkat akurasi dengan menggunakan metode LSU dalam menentukan jenis spesies mangrove pada kawasan lindung Pamurbaya. Untuk manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi mahasiswa sebagai sumber pengetahuan tentang potensi dan penerapan data penginderaan jauh citra Sentinel-2A dalam memetakan jenis spesies mangrove pada wilayah kawasan lindung Pamurbaya. Yang kedua, bagi masyarakat dan pemerintah dapat digunakan sebagai acuan untuk memanfaatkan distribusi spasial jenis spesies dan optimalisasi konservasi mangrove. Selanjutnya, lokasi penelitian berada di kawasan lindung Pamurbaya. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, perangkat laptop. Untuk pengolahan citra menggunakan software Snap dan ArcGIS. Untuk penulisan menggunakan Microsoft Office 365. Data yang digunakan adalah yang pertama, citra Sentinel-2A, batas wilayah Pamurbaya, data validasi lapangan, dan pustaka spektral N-member untuk masing-masing spesies. Untuk tahap pengolahan data, yakni yang pertama, menentukan nilai N-member dari keseluruhan jenis dari keseluruhan jenis spectral library untuk jenis spesies mangrove. Setelah ditentukan nilai N-member, dilanjutkan untuk memilih 5 kanal dari citra Sentinel-2A dan memasukkan nilai N-member dari masing-masing jenis spesies mangrove. Untuk selanjutnya, citra Sentinel yang diakuisisi pada tanggal 9 Februari 2024 dilakukan klasifikasi lahan dengan menggunakan metode unsupervised dan diperoleh save file lahan mangrove, dan dilanjutkan yang A dilanjutkan dengan pengolahan LSU dan dilakukan uji RMSE kurang dari 0,5. Selanjutnya dilanjutkan dengan persebaran jenis mangrove, dan langkah yang B itu dilakukan pemotongan citra yang sesuai dengan lahan mangrove dan wilayah Pamurbaya dan diperoleh sebaran mangrove wilayah Pamurbaya. Selanjutnya dilakukan analisis persebaran jenis spesies mangrove.
dan diperoleh peta hasil sebaran jenis untuk masing-masing spesies mangrove dan juga peta hasil nilai RMSE untuk masing-masing jenis spesies mangrove. Selanjutnya dilakukan uji validasi dengan menggunakan confusion matrix dengan menggunakan data lapangan dan selesai. Untuk hasil dan pembahasan yang pertama adalah berikut adalah hasil nilai N-member untuk masing-masing jenis spesies mangrove. Representasi grafik dari pola spektral N-member yang berbeda antara Avicenna marina, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, dan Soneratia alba. Untuk selanjutnya terdapat pengolahan matriks pengolahan LSU, yakni menggunakan nilai rata-rata reflektan N-member pada panjang gelombang tengah Sentinel 2A, serta grafik menunjukkan hasil dengan pola reflektasi yang unik pada masing-masing spesies mangrove. Untuk selanjutnya terdapat hasil penentuan lahan mangrove dengan menggunakan metode klasifikasi unsupervised untuk membedakan antara wilayah mangrove dan non-mangrove. Selanjutnya terdapat hasil pengolahan LSU untuk spesies Avicenna marina. Untuk Avicenna marina sendiri di wilayah kawasan lindung Pamurbaya itu memiliki persentase yang cukup tinggi, yakni 50 sampai 100% untuk hasil LSU-nya, dan terdapat sedikit wilayah yang memiliki nilai 0 sampai 50%. Untuk selanjutnya terdapat pengolahan LSU untuk spesies Rhizophora apiculata. Pada wilayah kawasan Pamurbaya, untuk spesies Rhizophora apiculata ini tidak terlalu mendominasi seperti hasil dari Avicenna marina. Berdasarkan dari peta sebaran hasil LSU ini, untuk jenis spesies RA Rhizophora apiculata itu memiliki rentang antara 0 sampai 40%. Untuk selanjutnya terdapat hasil pengolahan LSU spesies untuk Rhizophora mucronata. Pada wilayah kawasan Pamurbaya, untuk Rhizophora mucronata sendiri tidak terlalu mendominasi dan hanya sebagian wilayah yang memiliki rentang 50 sampai 100% dan sebagian besar itu memiliki rentang 0 sampai 40%. Dan untuk hasil pengolahan LSU spesies Sonerati alba sendiri, keseluruhan sebagian besar wilayah kawasan lindung Pamurbaya itu memiliki rentang 0 sampai 10% dan spesies Sonerati alba ini tidak mendominasi di wilayah kawasan lindung Pamurbaya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah gabungan keseluruhan untuk spesies Avicenna marina, Rhizophora apiculata, dan Rhizophora mucronata dan Sonerati alba. Berdasarkan hasil analisis LSU, dilakukan overlay untuk keseluruhan hasil dengan menggunakan algoritma MAX yang terdapat pada software Snap, dan berdasarkan hasil overlay tersebut, ditunjukkan bahwa kawasan lindung Pamurbaya didominasi oleh Avicenna marina, dan dilanjutkan oleh Rhizophora mucronata, dan dilanjutkan oleh Rhizophora apiculata, dan Soneratia alba. Untuk selanjutnya terdapat distribusi nilai RMSE untuk pengolahan LSU. Nilai RMSE dalam penelitian ini berkisar antara 0 hingga 0,135 dengan nilai rata-rata sebesar 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa pengolahan LSU dapat menghasilkan kesalahan 3,7% pada masing-masing pikselnya. Dengan kata lain, analisis LSU berpotensi menggambarkan distribusi spesies mangrove aktual pada wilayah Pamurbaya secara akurat kurang lebih 96,3%. Baiklah, berikut terdapat peta sebaran data lapangan yang saya ambil pada dua lokasi, yakni yang pertama Kebun Raya Mangrove Wonorejo dan juga Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Untuk gambar yang A adalah data lapangan yang saya ambil pada Kebun Raya Mangrove Wonorejo, dan yang B adalah data lapangan yang saya ambil pada Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar. Berdasarkan hasil dari perhitungan confusion matrix untuk uji validasi data lapangan, menunjukkan bahwa untuk resource akurasi untuk spesies Avicenna marina sebesar 73,68%, Rhizophora apiculata sebesar 100%, dan Rhizophora mucronata sebesar 100%. Untuk producer accuracy dapatkan sebesar 100% untuk jenis spesies Avicenna marina, 76,92% untuk jenis spesies mangrove Rhizophora apiculata, dan 84,62% untuk spesies Rhizophora mucronata, dan nilai overall accuracy didapatkan sebesar 87,50%, yang dimana menurut USGS menetapkan bahwa tingkat akurasi klasifikasi atau interpretasi minimum yang dapat diterima untuk penginderaan jauh adalah 85%. Dengan kata lain, nilai overall accuracy 87,50% menunjukkan hasil klasifikasi dapat diterima, dan didapatkan nilai akurasi kappa sebesar 81,15% menurut tingkat kesesuaian yang dibuat oleh Landis dan Koch, bahwa angka 81,15% termasuk dalam tingkat kepercayaan sedang ke tinggi. Untuk selanjutnya, terdapat kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, data pustaka spektral menunjukkan karakter nilai spektral yang unik untuk masing-masing jenis spesies mangrove, dan berdasarkan hasil analisis LSU berbasis pustaka spektral pada Citra Sentinel 2A,
Kawasan lindung pamurbaya dinominasi oleh Apiana marina, dilanjutkan dengan Rhizophora muculata, dan terdapat sedikit wilayah untuk spesies Rhizophora apiculata. Daerah dengan campuran ketiga spesies yang baik ditemukan di kebun raya mangrove, Wonorejo, dan juga Gunung Anyar. Untuk selanjutnya, pengolahan LSU menghasilkan kesalahan 3,7% pada setiap piksel. Dengan kata lain, distribusi spesies mangrove aktual pada wilayah pamurbaya secara akurat kurang lebih 96,3%. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa analisis menggunakan linear spectral mixing dapat dilakukan menggunakan data satelit multispektral untuk pemetaan spesies mangrove dalam skala luas. Namun, wajib untuk memvalidasi hasil tersebut melalui proses ground truthing. Hasil ini dapat digunakan untuk mendukung upaya pelestarian dan pengelolaan ekosistem mangrove pada kawasan lindung pamurbaya. Saran dan penelitian ini adalah yang pertama, dalam menentukan nilai N-member, penting untuk memperhatikan N-member masing-masing spesies mangrove secara individual saat melakukan pengolahan LSU menggunakan perangkat lunak SNAP. Hal ini dikarenakan apabila rentang nilai N-member masing-masing spesies terlalu jauh, hasil pengolahan LSU akan mengandung banyak anomali. Untuk yang kedua, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan WebGIS yang mencakup seluruh hasil pemetaan spesies mangrove. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, pengurus UPT Mangrove, serta pemerintah Kota Surabaya. Selanjutnya adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penelitian ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.